Selamat berjumpa kembali dengan saya Robertus Marenus Narung di channel YouTube saya Berita Pendidikan. Kali ini saya akan menyapa teman-teman, berbagi kepada teman-teman semua dari rumah kontrakan saya di dekat tempat saya bekerja saat ini. Kebetulan saya adalah peserta CPNS 2019-2020 yang lulus pada tahun 2020 dan saat ini saya sedang mengabdi di salah satu SMP di Kabupaten Manggarai Barat. Kali ini teman-teman saya akan berbagi soal-soal CPNS tahun 2019 tahun 2020. Soal yang saya bagikan ini nanti mirip dengan soal SKB pedagogik yang saya ikuti pada tahun 2020. Semoga soal-soal ini dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal-soal nanti di tahun 2021 ini. Saat ini saya akan berbagi soal-soal tentang teori belajar dari materi pedagogik. Sebelum kita lanjutkan video ini, pembahasan soal-soal ini, saya mohon kepada teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini agar selalu berbagi informasi terkait dengan CPNS dan juga P3K Guru tahun 2021. Kita mulai dari soal yang pertama dari materi teori belajar ini. Ada seorang anak yang jarang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Karena ibunya sibuk bekerja, sedangkan bapaknya setiap hari pergi berjudi dan minum minuman keras. Pada saat orang tuanya di rumah, pasti mereka bertengkar. Sehingga waktu untuk bersama anaknya tidak ada. Mereka lebih mementingkan egonya sendiri tanpa mempedulikan anaknya. Lama-kelamaan melihat sikap orang tuanya yang seperti itu, membuat jiwanya tertekan sehingga anak yang tadinya pendiam, jarang keluar rumah, tutur katanya sopan, patuh kepada orang tua, malah menjadi sebaliknya, yakni menjadi anak yang nakal, suka keluyuran dari pagi sampai malam, suka mengonsumsi minuman keras, suka membantah orang tuanya, dan tutur katanya kasar. Kasus yang dialami anak pada ilustrasi di atas adalah termasuk kasus dari teori belajar titik-titik. Nah, yang pertama A, behaviorisme, B, humanistik, C, sibernetik, D, konstruktivisme, dan E, kognitivisme. Oke, silakan teman-teman jawab, tulis jawabannya di lembar jawaban teman-teman. Nah, jawabannya adalah A, behaviorisme. Nah, penjelasannya seperti ini. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Berkaitan dengan kasus pada soal, perkembangan perilaku anak itu dipengaruhi oleh rangsangan yang diterimanya, baik itu dari lingkungan sekitarnya dan dari orang tuanya yang tidak baik, sehingga menimbulkan respon yang negatif dari anaknya. Jika lingkungan dan orang tuanya memberikan dukungan, perhatian, dan kasih sayang penuh kepada si anak, dan selalu mengajarkan atau mencontohkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya, maka sikap dan tingkah laku anak akan tetap terkontrol, sehingga anak akan memberikan respon yang positif terhadap rangsangan yang dia terima. Kita lanjutkan pada soal yang kedua. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik. A, sibernetik, B, humanistik, C, behaviorisme, E, konstruktivisme, dan E, kognitivisme. Ya, silakan teman-teman jawab, catat jawabannya di lembar jawaban teman-teman. Nah, jawabannya adalah D, konstruktivisme. Penjelasannya seperti ini. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi,
pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, pandangan konstruktivistik itu mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme, dan E. Behaviorisme. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah A. Humanistik. Penjelasannya seperti ini. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekatkan bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik itu sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas itu sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme, E. Humanistik. Nah, jawaban untuk soal ini adalah A. Sibernetik. Penjelasannya seperti ini. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain adalah tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik, E. Humanistik. Nah, jawaban untuk nomor 5 ini adalah C. Kognitivisme. Penjelasannya seperti ini. Nah, menurut Piaget, struktur kognitif adalah struktur organisasi mental tingkat tinggi yang terbentuk pada saat orang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu, pengetahuan atau pengalaman yang baru itu dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Oke, demikian saja pembahasan soal kali ini. Saksikan terus soal-soal saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube saya ini. Saya akan berbagi informasi baik soal maupun materi yang akan dibahas atau ditanyakan di dalam seleksi CPNS dan P3K Guru tahun 2021.